ketika Baitullah yang dimana orang-orang tidak bisa melaksanakan ibadah haji ini disebabkan karena apa? Karena karena wafatnya kaum muslimin yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, dan juga binasanya yaitu kaum Yajuj dan Majuj. Kaum Yajuj dan Majuj, yang dimana kaum Yajuj dan Majuj yang dimana setelah dibinasakan oleh Allah atas izin Allah, maka saat itu masih ada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Di saat itulah ketika wafatnya Nabi Isa alaihissalam, setelah Yajuj dan Majuj ini hancur dan binasa, maka masih ada orang yang melaksanakan ibadah haji sampai Allah menakdirkan, kemudian Allah mengirimkan angin, kemudian angin itu berhembus, bertiup, kemudian melewati ketiak-ketiak orang-orang yang beriman. Meskipun ada iman sedikit pun dalam hati seseorang, maka dia akan meninggal dunia, akan wafat. Di saat itulah ketika seluruh orang-orang yang beriman yang masih ada imannya diwafatkan oleh Allah dengan juga bersamaan wafatnya Nabi Isa alaihissalam, maka saat itulah tidak ada orang yang beriman. Maka ketika tidak ada orang yang beriman, apa yang terjadi para jamaah Bapak Ibu? Maka bumi Allah ini akan diisi orang-orang yang rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi oleh Allah yaitu istiqomah, sehingga kita masih tetap berpegang teguh meyakini tentang kebenaran Islam sebagai satu-satunya agama yang kita yakini di dunia ini, dan insya Allah kita pertahankan sampai kita meninggal dunia, sebagaimana pesan Allah kepada kita sebagai hamba yang mengaku beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali dalam kondisi yaitu berserah diri, berpegang teguh, senantiasa memegang ajaran Islam, tunduk patuh kepada seluruh aturan syariat Allah sampai meninggal dunia. Itu pesan Allah kepada kita semuanya. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu, meskipun alhamdulillah Allah memberikan rahmat berupa hujan, tapi juga tidak melunturkan semangat kita untuk terus kita belajar, mendatangi majelis ilmu, mendatangi kajian-kajian dimanapun berada, bukan hanya di satu tempat ini. Mungkin ketika kita antum penjenengan sedaya belajar ngaji, ya, ketika di situ disampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, sejarah para ulama-ulama salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, perjuangan, dakwah, dan akhlak mereka, itulah bagian daripada yang dinamakan yaitu majelis ilmu, yang sehingga akan bisa meningkatkan keimanan, rasa takut kepada Allah, sekaligus semakin bertambah iman dan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan di dalam hadis pernah ketika pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Waqid Al-Harits bin Auf. Abu Waqid Al-Harits bin Auf ini pernah bercerita, suatu ketika atau suatu hari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sedang memberikan kajian ataupun memberikan ilmu, menyampaikan ilmu kepada para jamaah yang hadir di situ di masjid. Maka saat itu pula datang lewat 3 orang, yang 3 orang ini memang di situ melihat Nabi sedang menyampaikan ilmu di masjid. Maka 3 orang ini para jamaah Bapak Ibu berbeda ketika Nabi menyampaikan ini, berbeda. Padahal Nabi SAW tidak mengenal 3 orang ini. Maka ketika
tiga orang ini melihat Nabi sedang menyampaikan ilmu, maka yang dua orang ini menghampiri Nabi, masuk ke dalam masjid, ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sedang menyampaikan ilmu, sedang memberikan pelajaran, pendidikan, tarbiyah kepada jamaah dan juga para sahabat-sahabat yang hadir di situ. Maka ketika saat itulah yang pertama dari ketiga ini, yang dua orang masuk, yang satunya tidak masuk. Yang satunya kemudian mencari tempat yang kosong, bertepatan persis di depan, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Duduk di depan Nabi SAW. Orang ini duduk di hadapan Nabi. Kemudian yang kedua, dia maksudnya malu, kemudian duduk paling belakang, ya, duduk yang paling belakang, agak bersembunyi lah di barisan orang-orang yang hadir di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, mengerti dua orang ini menghampiri atau mendatangi majelis ilmu, bergabung untuk mendengarkan tausiah Nabi, bimbingan Nabi, pengajaran Nabi, ataupun ceramahnya Nabi, maka satu orang ini berjalan terus, berpaling saja, tidak menghiraukan. Artinya dia tidak ikut bergabung dengan dua yang lainnya tadi. Maka saat itulah ketika Nabi SAW selesai berceramah, menyampaikan nasihat, kemudian dua orang ini pergi, keluar dari majelis, pulang maksudnya, meninggalkan Nabi. Kemudian Nabi saat itu menyampaikan kondisi dari tiga orang ini, karena Nabi tahu tiga orang ini sedang melewati majelis Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, yang pertama kali, fa'amma ahduhuma fa'awa ilallah wa wallahu alaihi. Yang pertama, ketika seseorang mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin menjaga agama Allah. Artinya orang ini ingin betul-betul mencari agama, mencari ilmu, mendengarkan ilmu, meminta penjagaan dari Allah, maka Allah menjaganya, Allah melindunginya. Allah melindungi, menjaganya dari segala keburukan, dan orang ini akan senantiasa dijaga ibadahnya, dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika satu orang ini, ketika dia semangat duduk di depan dalam rangka untuk menghadiri majelisnya Nabi SAW, ingin mendengarkan apa yang disampaikan Nabi, orang ini adalah ingin meminta perlindungan, penjagaan dari Allah. Maka Allah pun menjaganya, Allah melindunginya dari segala keburukan, dan dijaga amal ibadahnya dan imannya. Wa ammal akhar, adapun yang satunya, kata Nabi Muhammad SAW, fastahya bihillah, ya. Maka yang dua ini, kata Nabi SAW, adalah malu-malu untuk ingin mendengarkan pengajian Nabi, mendatangi majelis ilmu, malu hadir di depan. Akhirnya dia tetap duduk, hadir di belakang dengan bersembunyi-sembunyi, ya, tapi tetap mendengarkan apa yang dinasihatkan, disampaikan, dibimbing oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di majelisnya Nabi. Maka yang kedua ini, ketika orang ini, hamba ini malu-malu, maka tetap Allah pun malu, dengan artinya menjaga imannya, menjaga amalnya, melindunginya dari keburukan-keburukan. Artinya orang yang kedua ini tetap mendapat penjagaan dan perlindungan kepada Allah, meskipun dalam kondisi dia malu-malu. Wa ammal akhir, adapun yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'aradallahu anhu,
Ketika orang ini, yang ketiganya ini tahu, yang dua masuk mendengarkan pengajian di masjid Nabi, mendengarkan apa yang disampaikan Nabi, ingin mencari ilmu, ingin menjaga agamanya, menjaga imannya. Maka yang ketiga ini ternyata berlalu begitu saja, berpaling. Di saat Nabi sedang menyampaikan tausiah, ceramah, ilmu, nasihat, maka yang ketiga ini berpaling. Maka apa yang terjadi? Maka berpalinglah Allah kepada hamba tersebut. Jadi ketika orang berpaling, tidak ada respect, tidak ada respon, ingin dia menambah ilmu, ingin dia belajar agama, ingin dia menuntut ilmu, ingin dia menambah amal ibadahnya, pemahaman ilmunya, pengetahuannya terhadap agama Islam, karena mu'ridun, pelakunya adalah orang yang berpaling, maka dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari kesimpulan ini para jamaah, di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari ini, maka jelas ketika orang berpaling dari petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah palingkan hatinya. Bisa-bisa Allah kunci hatinya, sebagaimana yang Allah turunkan di dalam surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat yang ke-5. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tatkala mereka berpaling dari petunjuk, nasihat, bimbingan Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak mau memperbaiki dirinya, kembali kepada jalan yang benar, ingin merubah keadaannya semakin lebih baik, mensucikan hatinya, menambah keimanannya, menambah ilmu tentang agama Islam, maka orang yang seperti ini oleh Allah dipalingkan hatinya, dan Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik, orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah Bapak Ibu, orang seperti ini meskipun di situ ada hidayah, petunjuk, nasihat, tidak akan pernah bisa menerima, merespon dengan baik. Maka ini tandanya adalah orang-orang yang dipalingkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga kita yang hadir di sini bukan termasuk orang-orang yang dipalingkan oleh Allah. Kita menjadi orang-orang mukmin yang lunak hatinya, lembut hatinya, yang mudah untuk bisa menerima nasihat, bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Baik. Para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, kita akan melanjutkan kajian kita yang terkait dengan kondisi akhir zaman, yang dimana banyaknya al-alamatu min sa'ah, tanda-tanda daripada semakin dekatnya hari kiamat. Hadis-hadis Nabi yang banyak sekali yang disampaikan oleh para ulama hadis yang terkait dengan kondisi hari kiamat semakin dekat. Pada saat ini kita akan membahas yang terkait dengan kondisi akhir zaman yang kita rasakan hari ini dan semakin dekatnya hari kiamat adalah apa? Yaitu di saat ketika Baitullah atau rumah Allah ini menimbulkan yaitu ujian yang Allah berikan, yang dimana Baitullah tidak akan didatangi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Para jamaah Bapak Ibu azakumullah, kita sudah bisa merasakan kondisi di akhir zaman ini di saat awal munculnya pandemi corona ataupun COVID-19 pada tahun 2000, yang dimana Kementerian Agama memberikan yaitu instruksi untuk tidak mendatangi ibadah haji, ataupun ibadah haji ini sementara waktu untuk tidak dilaksanakan. Dan juga pemerintah Saudi sendiri juga belum membolehkan bagi orang-orang yang di luar wilayah Arab Saudi untuk datang masuk ke Masjidil Haram karena saat kondisi pandemi. Para jamaah Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan, apakah hadis Nabi yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dari riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi pernah menyatakan, la taqumu sa'ah hatta la yuhajjal baitu. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai yang dimana
orang-orang yang biasa melaksanakan ibadah haji tiap tahunnya, mereka tidak akan bisa mendatangi Baitullah, atau Baitullah Masjidil Haram tidak akan didatangi oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Hadis rawahu Imam Bukhari. Hadis ini sahih. Secara harfiah, secara tekstual, secara tulisan pernyataan Nabi ini kalau dipersepsikan mungkin apakah tidak didatangi ini secara abadan, secara dawam terus menerus, atau hanya sementara. Maka dari sinilah para jamaah Bapak Ibu azakumullah ta'ala, maka para ulama menjelaskan tentang hadis ini, bisa jadi Baitullah atau rumah Allah ini tidak didatangi untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu. Karena apa? Banyak kejadian atau faktor yang melatar belakangi sehingga orang tidak bisa melaksanakan ibadah haji di saat itu. Nah, peristiwa ini pernah terjadi yang dimana ketika saat pada terjadi perang Siffin antara yaitu penguasa di Syam, seorang gubernur saat itu yang memimpin adalah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga sedang terjadi konflik antara yaitu anak mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib yang saat itu menjadi khalifah yang keempat menggantikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terjadinya kesalahpahaman, terjadinya konflik, ya. Saat itulah maka sampai terjadi perang Siffin. Ya, ini di antara kaum muslimin, antara yaitu kaum muslimin pendukungnya Ali yang menjadi khalifah yang keempat dan pendukungnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini dua-duanya sahabat Nabi yang mulia yang dijamin masuk surga. Adanya kesalahpahaman karena di satu sisi saat terjadi terbunuhnya khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu an, yaitu daripada juga termasuk anak mantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Utsman anak mantunya yang menikah dengan salah satu putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Maka saat itu Muawiyah menuntut agar siapa dalam pembunuhnya agar segera untuk diselesaikan urusannya. Maka saat ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menuntut kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, saat itu belum terselesaikan. Karena apa? Saat itu kondisi sedang chaos, kondisi sedang masalah besar, ya, terjadi pembunuhan, menyelesaikan urusan jenazahnya, menata kondisi wilayahnya dan juga rakyatnya, masyarakat Makkah dan Madinah tidak mudah sekali. Maka itu butuh waktu, butuh proses. Maka dari situlah terjadi kesalahpahaman. Dianggap Ali tidak secepatnya untuk menyelesaikan persoalan siapa dalam pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Maka ada pihak yang ketiga untuk membenturkan antara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka terjadilah perang Siffin. Terjadi perang Siffin saat itulah maka kondisi Baitullah saat itu, ya, dalam kondisi tidak bisa berjalan dengan baik. Maka orang yang ibadah haji pun menghentikan karena ada terjadi peperangan saat itu. Dan juga terjadi yang dimana pada saat Bani Umayyah, setelah Muawiyah bin Abi Sufyan tergantikan dengan Bani Umayyah, maka saat itulah yang memimpin gubernur di Irak adalah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi adalah seorang gubernur yang diktator, otoriter, bengis, kejam, banyak membantai kaum muslimin. Bahkan secara terang-terangan siapapun yang tidak mengikuti kebijakan, keinginan daripada Hajjaj Yusuf Ats-Tsaqafi ini dibantai, dihabisin, siapapun dia, entah itu sahabat ataupun kaum muslimin yang lainnya. Jadi ini keinginan yang begitu menyimpang dari syariat, ya. Maka Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini menjadi gubernur yang otoriter. Saat itulah terjadi perseteruan, pertempuran, perang yang dimana Hajjaj Yusuf Ats-Tsaqafi ini seorang penguasa gubernur di Irak ini langsung menyerang Mekah. Bahkan mereka membunuh daripada Abdullah bin Zubair, putra dari sahabat Nabi yang mulia Zubair bin Awam.
Saat di situ jadi gubernur. Maka disitulah ketika menghancurkan ya kaum muslimin di Mekah, bahkan pengaruh dampaknya bukan Ka'bah ini pun terkena serangan daripada Hajjaj Yusuf Ats-Tsaqafi, sampai-sampai Ka'bah pun hancur sebagiannya ya dari tembok pinggir-pinggirnya itu. Karena apa? Karena terkena lemparan manjanik. Manjanik ini kalau dalam kita pahami orang-orang Arab perang dulu ya, orang-orang Romawi Persia ini adalah manjanik ini adalah yaitu ketapel yang besar yang dimana itu ada batu, yang kadang batu nanti kemudian dilumuri dengan yaitu minyak, kemudian dikasih api di situ ya. Jadi ada apinya juga kadang-kala. Ada juga ada api, ada juga tidak ya. Itu manjanik, ketapel yang besar dilemparkan ya, batu yang besar untuk menghancurkan bangunan-bangunan atau mungkin di situ sebagai untuk mengerobohkan perbatasan-perbatasan apapun yang menghalangi untuk masuknya musuh. Maka saat itulah Ka'bah pun terkena lemparan manjanik. Nah, maka saat itulah pada saat terjadinya perang maka Ka'bah dalam kondisi rusak ya, parah, maka saat itu kaum muslimin tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi faktor yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai yang dimana kaum muslimin tidak bisa melaksanakan ibadah haji atau Baitullah tidak bisa digunakan untuk ibadah haji. Maka ini faktor yang melatar belakangi dalam kondisi yang sementara. Ini pertama. Artinya saat itu, kemudian setelah itu mereka bisa melaksanakan ibadah haji seperti biasanya. Ini yang pertama. Yang kedua, juga maksud pengertian hadis ini para jamaah Bapak Ibu bisa terjadi juga selama-lamanya. Artinya apa? Ketika Baitullah yang dimana orang-orang tidak bisa melaksanakan ibadah haji ini disebabkan karena apa? Karena karena wafatnya kaum muslimin yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam dan juga binasanya yaitu kaum Yajuj dan Majuj. Kaum Yajuj dan Majuj. Yang dimana kaum Yajuj dan Majuj yang dimana setelah dibinasakan oleh Allah atas izin Allah, maka saat itu masih ada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Di saat itulah ketika wafatnya Nabi Isa alaihissalam, setelah Yajuj dan Majuj ini hancur dan binasa, maka masih ada orang yang melaksanakan ibadah haji sampai Allah menakdirkan, kemudian Allah mengirimkan angin, kemudian angin itu berhembus, bertiup, kemudian melewati ketiak-ketiak orang-orang yang beriman. Meskipun ada iman sedikit pun dalam hati seseorang, maka dia akan meninggal dunia, akan wafat. Di saat itulah ketika seluruh orang-orang yang beriman yang masih ada imannya diwafatkan oleh Allah dengan juga bersamaan wafatnya Nabi Isa alaihissalam, maka saat itulah tidak ada orang yang beriman. Maka ketika tidak ada orang yang beriman, apa yang terjadi para jamaah Bapak Ibu? Maka bumi Allah ini akan diisi orang-orang yang rusak. Rusak betul. Ya, munculnya kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman merata luar biasa. Jadi bumi ini akan diisi orang-orang yang buruk, rusak akhlaknya, bejat. Kalau sekarang orang bilang ya, nggak punya agama, nggak mengenal agama. Maka saat itulah hadis ini sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan dikunjungi lagi. Tidak akan dikunjungi lagi. La taqumu sa'ah hatta la yuhajjal baitu. Maka rumah Allah yang begitu suci dan mulia tidak ada yang datang. Kenapa? Orang-orang beriman sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua penjelasan. Yang pertama, bisa jadi orang tidak bisa ibadah haji disebabkan karena faktor apa? Peperangan. Atau faktor karena apa? Kelaparan. Atau faktor karena apa? Munculnya virus atau penyakit atau wabah. Yang saat ini mungkin hadis ini betul ya secara harfiah, tapi maknanya tidak serta-merta kemudian ketika orang tidak bisa haji apakah langsung datang hari kiamat. Tidak seperti itu. Itu hanya sebagai tanda-tanda saja semakin dekatnya hari kiamat saat
orang tertunda, tidak bisa melaksanakan ibadah haji baik setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu tidak menandakan serta-merta datangnya hari kiamat besar. Ingat ya, tidak serta-merta datangnya hari kiamat kubro atau besar. Tapi apabila terjadi hari kiamat kubro, maka penjelasan daripada hadis Nabi sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Muhammad Mahmud di dalam Umdatul Qari Sarah, yaitu Sahih Al-Bukhari, mengatakan 2 hadis. Yang pertama hadis ini, yang kedua hadis yang disampaikan juga oleh Imam Bukhari apa? La yuhajjannal baitu wa la yu'tamarranna ba'da khuruji Ya'juj dan Ma'juj. Bahwa ibadah haji tetap berlangsung, berjalan, umrah tetap berlangsung dan berjalan sekalipun setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Ya'juj dan Ma'juj ini dibinasakan sama Allah, atau ketika keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, suatu kaum yang begitu banyak ini membinasakan manusia, menghancurkan manusia, membunuh manusia, nggak tanggung-tanggung ini Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa? Karena memang Allah takdirkan semakin ini datangnya kiamat kubro, munculnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan membunuh manusia di muka bumi ini, kecuali mereka yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam dari kalangan orang-orang yang beriman. Allah akan menyelamatkan mereka. Allah akan melindungi mereka yang mengikuti titah, aturan, perintah Nabi Isa alaihissalam. Mereka akan diselamatkan dari kejaran, pembunuhan, penghancuran, pembinasaan Ya'juj dan Ma'juj. Siapapun ketemu Ya'juj dan Ma'juj ini hancur, binasa, mati dia. Gak ada yang bisa menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa? Karena tidak bisa mati. Begitu kuatnya, begitu besarnya, begitu kokohnya. Ya, memang Allah takdirkan munculnya Ya'juj dan Ma'juj untuk menghancurkan muka bumi ini, membuat kerusakan yang luar biasa. Tapi saat itu orang ibadah haji tetap berjalan. Sebagaimana hadis Nabi Imam Bukhari ini, wal yuhajjannal baitu wal yutumarranna ba'da khuruji Ya'juj dan Ma'juj. Ibadah haji berjalan, umrah tetap berjalan meskipun saat itu setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu peristiwa tentang datangnya hari kiamat semakin dekat. Maka kalau kita memahami di dalam hadis ini sebagaimana penjelasan para ulama, maka jelas Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari ketika mensarah hadis Imam Bukhari mengatakan bahwa hari kiamat akan terjadi, kiamat besar, dan hadis ini akan berlaku ketika Ka'bah ini dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Yaitu orang dari Habasyah, orang dari Ethiopia. Ini yang menghancurkan Ka'bah. Ya, jadi ketika kaum muslimin, orang beriman ini wafat semuanya, dimatikan, kan muncul orang-orang yang rusak mereka. Maka di dalam hadis Imam Muslim, hadis Rawi Abu Daud dikatakan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat ala ahadin yaqulu Allah Allah. Maka di saat itu tidak ada satupun orang yang bisa mengucap Allah Allah. Jadi tidak ada orang yang mengucapkan kalimat Allah. Artinya ketika muncul hari kiamat besar saat itu tidak ada satupun orang yang mengatakan Allah, tidak akan bisa mengenal Allah. Sudah, karena rusaknya. Ya, orang ini sudah rusak. La taqumus sa'ah illa syirarin nas. Tidak akan terjadi hari kiamat ketika bumi Allah, dunia ini akan diisi orang-orang yang rusak, buruk semuanya. Berzina di pinggir jalan, minum khamr di pinggir jalan, dan kerusakan luar biasa. Tidak ada kumandang azan. Orang saja tidak bisa mengatakan Allah, tidak mengenal Allah. Maka saat itulah akan muncul ya orang-orang dari Habasyah, yang pemimpin mereka itu berkepala botak, yang dimana betis mereka itu kecil, ya, yang dimana kaki mereka bengkok, ini mereteli Pak, batu-batu Ka'bah, ya. Jadi batu-batu Ka'bah ini dicabuti biar runtuh lah itu. Ya entah pakai alat atau pakai apa, yang penting dihancurkan. Ya, satu persatu batu-batu Ka'bah ini diambil supaya rubuh.
Benar kata Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan di dalam hadis, ya, bahwa hadis ini sahih, rawahu Imam Bukhari. La taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, ya, yang dimana akan muncul dusaiqataini minal habasyah yuharribul Ka'bah, dusaiqataini minal habasyah. Ka'bah akan dihancurkan oleh orang-orang yang dimana orang ini dari Habasyah, dari Ethiopia. Kata Nabi dalam hadis ini, ka'an nabi aswada afwaja yaq'aluha hajaron. Maka orang-orang ini bentuknya, kepalanya botak, pimpinannya, kemudian betisnya kecil, kemudian kaki-kaki mereka bengkok-bengkok. Mereka berusaha untuk mereteli batu-batu, hajaran-hajaran batu-batunya Ka'bah ini untuk dihancurkan, dirubuhkan. Baru saat itulah akan terjadi hari kiamat. Kenapa? Karena memang Baitullah sudah tidak dikunjungi lagi. Ya, itu akan terjadi hari kiamat. Dari sinilah kesimpulannya, maka benar kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang tidak ada yang mengunjungi Ka'bah kembali. Artinya Baitullah tidak ada yang dikunjungi, tidak ada orang yang ibadah haji maupun umroh. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka itu penjelasan syarah terkait dengan kondisi akhir zaman, tidak akan terjadi hari kiamat yang dimana orang-orang tidak akan mendatangi Baitullah. Maka ada dua versi, bisa jadi karena memang tidak mendatangi sementara waktu karena kondisi faktor, bisa faktor karena peperangan pada zaman yaitu Bani Umayyah ataupun pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian bisa faktor karena kondisi saat ini karena memang virus wabah melanda di muka bumi ini atas izin Allah sehingga orang-orang tidak bisa berangkat haji, ya, karena memang kondisi saat ini genting, atau bisa terjadi karena memang di mana kondisi yang selamanya Ka'bah tidak akan didatangi kalau hari kiamat akan sudah tiba. Inilah kondisinya para jamaah Ibu. Baik, itu yang kami sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Insyaallah sebelum kita tutup majelis ini, di sini ada pertanyaan. Salat tahajud dilakukan setelah tidur jam 11-12. Apakah sah? Sah saja. Artinya salat malam ini bisa dilakukan ada tiga waktu. Ba'dal isya, kemudian pertengahan malam, dan di akhir sepertiga malam sebelum pelaksanaan ibadah salat subuh dilaksanakan. Jadi bisa setelah isya mulai jam 8, jam 9, 10 atau sampai jam 3 atau jam 4 sebelum datangnya salat subuh, ya. Maka sah saja. Ini salat malam. Menemukan barang sayur mentah di tengah jalan yang punya tidak karuan dimasak, apakah dosa? Ya, kalau hal-hal yang remeh-remeh temeh seperti ini, artinya kalau mungkin kemungkinan seperti sayur, ya, kalau memang tidak ada yang mengambilnya, ditunggu dulu. Kalau seandainya barang itu jatuh di tengah jalan, maka ketika tidak ada yang mencarinya, maka boleh dimanfaatkan. Artinya dalam arti kalau memang itu hal yang remeh-temeh, ya, yang dimana itu bisa menyebabkan busuk, rusak, ya, daripada mungkin rusak busuk, bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Tapi kalau barang-barang itu yang memang berharga, barang-barang itu memang mempunyai nilai yang besar, maka para ulama menjelaskan barang ini dinamakan luqatah, yang dimana memang harus disimpan, ditunggu selama 1 tahun, ya. Ketika 1 tahun tidak ada yang mencarinya, tidak ada pengumuman di media-media sekarang ini, maka jelas para jamaah bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Baik, semoga bermanfaat pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna